Santoynet. Dan saya Odilius Giovanni dalam T-Talks Time to Talk Season 2. Yeay! Nah, bagaimana nih kabarnya para fraterian semua? Pada kangen gak nih sama podcast frateran ini? Wah, gak usah ditanya lagi ya guys. Kita itu semua udah tahu lah kalau T-Talks sendiri udah menjadi kebahagiaan sendiri fratorian di rumah. Apalagi masa pandemi ya Bang ya. Wah, berarti ini keberuntungan kalian nih ya bisa lihat T-Talks Season 2. Yoi, kalian pasti tahu lah ya atau sadar kalau hostnya ini ya beda. Tambah cetar menawan, anggunan mempesona. Aduh Jojo, jangan pede tinggi-tinggi sekali, nanti ketatap atap loh. Jahat ya, jahat banget Ivan ini. Ya, canda. Tapi ya, ngomong-ngomong nih, pengalaman ketatap apa? Sebetulnya banyak ya ketatap itu. Cuman kalau di masa-masa pandemi ini paling banyak ya ketatap tugas online guys, ketatap deadline, ulangan dan lain sebagainya. Tapi menurutku pribadi nih, kok deadline? Perasaan nih, di semester 2 kali ini tuh lebih banyak liburnya. Maksudku nih, lebih banyak belajar di rumahnya tanpa Zoom. Iya juga sih, cumannya kan banyak tugas lah tetepan. Kalau dilihat tetap kita pertama kali kita libur itu ada ya. Terus ada juga baru-baru ini kita libur 1 hari karena vaksin guru-guru. Nah soal vaksin itu, aku ini jadi kepo gitu ya. Karena banyak sekali berita-berita beredar kalau vaksin itu menuai pro kontra antara netizen-netizen Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Joyce, tentang vaksin. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Siapa itu ya? Coba tebak siapa? Kalau ngomong tentang vaksin, ya pasti guru biologi. Ya betul, tapi siapa? Coba tebak loh. Kayaknya udah lah Van, jangan tebak-tebakan lah, ini bukan acara tebak-tebakan ya. Pasti fratorian di rumah udah pada kepo bingit siapa sih narasumber kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut walaupun secara virtual melalui Zoom. Mari kita sambut Bu Ervina. Halo Bu Ervina, apa kabarnya? Selamat siang. Sehat ya Bu pasti. Iya. Wah, sehat-sehat. Semoga kalian semua juga sehat ya. Nah, kira-kira nih Bu, pengalaman nih tentang vaksin. Kira-kira Ibu pernah nggak sih ada kayak takut sama jarum suntik? Ya, sebetulnya jujur, aku ya paling anti yang namanya suntik. Sebisa mungkin jangankan suntik obat, mungkin juga sangat saya konsumsi obat itu kalau enggak sangat terpaksa. Jadi kalau kemarin dengan suntik vaksin itu wajib, ya harus menyingkirkan rasa takutnya dalam-dalam. Biasanya saya kalau ada data vaksin di seri mungkin karena pernah dapat ya waktu SD dan Pernah. Nah itu saya biasanya ngumpet itu. Waduh, guru ini juga ya manusia ya guys, bisa takut juga meskipun tantang Ibu Ervina ini tegas gitu. Nah, tapi ya tetap ada lah rasa takut sedikit, tapi tetap tenang. Yang penting kesehatan guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke segmen Q&A. Oke guys, untuk pertanyaan perdana ya, pemula gitulah buat pemanasan Bu Ervina. Kita semua itu udah tahu gak sih, baru-baru ini guru sama karyawan SMA Frateran itu habis vaksin COVID-19. Apakah menurut Ibu itu hal yang penting? Maksud saya diwajibkan atau guru-guru dan karyawan ini memilih sendiri untuk mengikuti vaksin ini? Ya, untuk vaksin ini COVID ya, seperti yang kita tahu karena ini menjadi pandemi di seluruh dunia, jadi mau tidak mau kan kita harus mendapatkan herd immunity salah satunya dari vaksin. Nah kalau guru dan tenaga pendidikan, maksudnya semua yang bertugas di lingkungan sekolah itu merupakan prioritas yang tahap kedua. Jadi kami ini mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk
vaksin. Jadi nggak bisa menolak, sifatnya wajib. Karena itu menjadi syarat untuk sekolah bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Jadi kalau ada satu saja guru atau tenaga pendidikan yang tidak vaksin tanpa keterangan yang jelas, ya resmi, maka sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi sifatnya wajib, kita tidak bisa memilih. Wah, begitu. Waduh. Ada kata-kata tatap muka ini berarti ada. Waduh, ini kira-kira kayaknya bakal masuk nih gak lama lagi. Langsung fratornya udah semangat semua kalau namanya masuk sekolah ya, udah ugal-ugalan ke sekolah. Nah, kemarin nih Bu, Ya, guru-guru kan pada vaksin nih. Nah, jenisnya itu apa dan kenapa harus pakai yang itu? ya, jadi kemarin kami guru pegawai dari SMA Perangan itu kebetulan mendapatkan jatah yang AstraZeneca. Ini kan produksi dari Inggris ya. Jadi kalau yang tahap pertama itu prioritas yang tahap pertama mendapatkan vaksin Sinovac. Jadi kalau ditanya kenapa milih itu, kita nggak bisa milih ya. Jadi karena pemerintah itu mendatangkan vaksin dari beberapa jenis. Kemudian tahap pertama yang didistribusikan Sinovac, kami dapat bagian yang AstraZeneca. Jadi itu sudah istilahnya sudah distribusi resmi dari pemerintah. Kita tidak bisa pilih, tinggal pokoknya datang duduk suntik. Nah, Gitu Bu. Kalau kita lihat-lihat sendiri ya Bu, sebetulnya jenis-jenis vaksin itu kan banyak juga ya Bu, bukan cuma 2-3 gitu. Fratorian di rumah ini sama kita pastinya kepo kan ya, jelasnya itu gimana. Kalau Ivan yang jelaskan Bu, ini nggak ada selesainya Bu, nggak ada yang dijelasin soalnya. Ibu bisa jelasin yang jelas ke Fratorian Bu. jenis vaksin ya. Kalau jenis vaksin itu yang dari Inggris tadi yang saya sebutkan ya, AstraZeneca itu yang pertama. Nah, AstraZeneca yang produksi Inggris ini menggunakan inaktif virus, jadi virus yang sudah dimakan atau dimatikan. Kemudian ada yang Sinovac, itu yang dari China ya. Itu juga sama menggunakan inaktif virus, jadi virus yang sudah dimakan. Kemudian yang dari Amerika itu ada dua, Pfizer sama Moderna. Itu menggunakan mRNA, jadi itu materi genetik dari virus. Kemudian ada Sinovac, itu juga dari China. Kemudian yang terakhir dari Bio Farma, cuman Bio Farma ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita sudah dapat izin, Indonesia sudah dapat izin untuk bisa memproduksi vaksin sendiri karena dianggap sudah layak untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Tapi ini masih tahapan uji klinis. Kurang lebih itu gambarannya jenis-jenis vaksin yang sudah dibuat oleh beberapa negara. Nah, yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini itu Sinovac sama AstraZeneca. Oh gitu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, memang ada bedanya nggak sih vaksinnya itu? Ada kayak efek samping mungkin? Kalau yang kita lihat ya di status-status Ya. guru-guru yang super kekinian, guru-guru Fratorian ini udah pasang status waktu setelah vaksinasi Bu. Ada yang demam, pusing ataupun lain sebagainya. Kita kepo banget Bu, karena kan belum pernah divaksin. Ibu yang sudah pernah divaksin mungkin bisa menjelaskan efek-efek sampingnya itu gimana Bu? Nah, gitu ya. Jadi kalau biasanya dia kalau divaksin kan ada yang anget ya, anget badannya tuh panas. Itu reaksinya biasa, itu salah satu mekanisme tubuh kita untuk memproduksi antibodi. Itu artinya tubuh mengenali ada benda asing yang masuk, bersiap-siap untuk memproduksi antibodi. Nah, kalau kemarin yang AstraZeneca yang kita terima, itu efeknya macam-macam. Jadi ada yang lemes tubuhnya, ada yang panas, ada yang menggigil, ada yang nggak bisa tidur semalam itu, jadi bangun tidur. Kemudian ada yang sampai mual-mual juga, jadi dampaknya berbeda-beda ya tiap orang. Ada yang kayak mabuk. Nah, Waduh ya. saya sempat panas sih, panas lumayan tinggi, panas saya sampai 38,3 kemarin saya itu. Nah, itu dampak yang saya rasakan setelah Wah gitu, super mengerikan ya. Cuman ya kalau dilihat-lihat vaksinasi lebih baik
baik daripada Ya, keserang COVID ya Bunda. ada dampak baiknya juga ya. Iya betul. Selain itu kita lihat ada ya Bu. Pilihannya kan cuma dua, kita divaksin atau kita kena langsung. Kan sama-sama virus masuk ke tubuh kita, cuma biasanya kita mau kena sendiri tapi dalam bentuk penyakit atau kemasukan virus tapi dalam bentuk vaksin, kan tinggal itu aja. Oh iya. Sama. Kalau dilihat-lihat ada berapa tahap itu kan kalau vaksin? Kira-kira nih kayak ada 2 tahap. Iya, Ya. ada jangkanya kan Bu, kalau kita lihat-lihat di berita-berita gitu ataupun informasi vaksin itu terdapat dua tahap itu, ada 2 dosisnya. Nah, kalau menurut Ibu, kenapa sih dosisnya itu cuma maksud saya dosisnya itu langsung nggak langsung disuntikkan secara langsung seret langsung kuat gitu Bu. Itu biar apa? Kenapa nih? kok harus satu-satu gitu? Maksudnya langsung satu ampul gitu ya, semua gitu ya. Ya, karena ini penyakit baru ya, ini jenis penyakit baru. Jadi semua ilmu di seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk mempelajari virus ini. Jadi belajar dari sesuatu yang baru ini, sehingga kemudian setelah mendapatkan vaksinnya dalam kondisi yang normal, kalau vaksin dimasukkan itu kan seperti kita memasukkan virus itu sendiri. Nah, begitu virus dimasukkan, kemudian tubuh kan membentuk antibodi. Tapi kalau baru pertama terpapar, itu antibodi yang dibentuk kan masih sedikit. Ya. Jadi ada 2 macam sel limfosit B sama T. Ini kalau yang anak IPA masih paham gitu ya. Jadi kalau yang D itu begitu ada patogen, ada yang masuk, dia langsung merespon dengan cara membentuk antibodi. Nah, kalau hanya di tahap pertama, antibodi yang terbentuk ini belum banyak dan mungkin usianya juga tidak panjang. Maka kita perlu dosis yang kedua. Begitu dosis kedua disuntikkan, ada yang namanya sel T. Sel T itu salah satunya ada sel T memori. Itu tugasnya mengingat kalau ada virus seperti ini lagi masuk ke tubuh, maka dia akan memberikan tugas pada sel yang lain untuk membentuk antibodi lebih dan dia bisa mengenali seumur hidup dan diproduksi lebih banyak sehingga membuat imun kita juga lebih meningkat. Tujuannya kenapa harus divaksin 2 kali. Oh oke gitu. Lebih menilai ya daripada kita terserang virus seperti itu. Seperti yang dijelaskan Ibu Evina tadi. Nah kalau ngomong soal tadi lebih mending nggak sih kita virus ini dimasukkan ke tubuh kita tapi kita akhirnya menjadi lebih baik Daripada terkena langsung ya, Ya, nggak terpapar iya. tapi penyakit. Ya. apalagi nih Van banyak kan yang mau ditanyain ke Bu Evina ini. Nah, sekarang ini dengar-dengar nih Bu, ada virus COVID, tapi itu berevolusi kayak menjadi namanya SARS-CoV-2. Nah, itu vaksin itu nanti bakalan bereaksi itu kayak bakalan imun nggak sih Bu? Meskipun ya virusnya berevolusi. Mempan atau enggak gitu Iya. Ya, jadi corona ini kan sebetulnya salah satu kelompok satu keluarga ya, maksudnya dengan virus influenza. Kalau kita flu, ya, pernah nggak kamu dalam setahun nggak kena flu sama sekali, pernah nggak? Enggak Nggak pernah. mungkin. Nah kan, Iya. jadi virus flu itu merupakan salah satu virus yang materi genetik. Materi genetik itu kan ada DNA sama RNA. Nah, RNA-nya itu bisa bermutasi berulang kali sehingga yang namanya virus flu itu bisa muncul sampai 300 lebih. Hanya kenapa kalau misalnya hari ini saya kena virus flu yang A, saya sudah sembuh, saya sudah punya antibodi, sehingga kalau ada orang yang kena virus flu A di dekat saya tidak akan kena karena sudah punya antibodi yang mengenali. Tapi besoknya mungkin saya ketemu Cynthia, batuk-batuk, dia kena virus flu yang B. Wah, saya belum punya antibodi untuk itu, saya kena. Makanya kenapa kita bisa dalam 1 tahun itu kena virus flu atau kena penyakit flu bisa berulang kali karena fitnya bermacam-macam. Nah, kasus dari COVID ini juga sama karena dia asal muasalnya juga hampir sama seperti itu. Dia akan terus bermutasi
baru kan harus menyesuaikan dengan tempat yang baru. Virus ini juga sama. Begitu dia masuk ke kelompok manusia, kemudian ternyata kita sudah punya penangkalnya, sudah punya antibodinya, dia tidak mempan. Bisa membuat kita sakit. Artinya dia mencari cara gimana caranya bisa menginfeksi manusia lagi. Dia belum masuk. Ini muncul varian baru. Mungkin kalau kamu baca berita kan banyak ya variannya ya. Nggak cuma es krim yang ada rasa strawberry, coklat, vanila ya. Iya, kalau enak dimakan ya Bu, ini rasanya sakit hati gitu nah kan Lebih sakit ya. iya betul banget. Kalau kembali sama pernyataan Bu Ervina yang tadi, guru-guru kan divaksin karena mempersiapkan tatap muka lagi Pak. Tapi kita lihat kalau misalnya murid-murid masuk ya Bu, apakah vaksin harus dilakukan di siswa? Padahal kalau Atau minimnya swab lah. iya, apalagi kita lihat Bu, ya berita informasinya ya, karena usia yang minimal ya di bawah 17 itu tidak diperbolehkan divaksin. Lalu bagaimana Ibu menanggapi kalau misalnya pembelajaran tatap muka dilaksanakan itu gimana Bu? Iya, jadi untuk vaksin ini memang baru diujikan itu untuk yang usia 15 tahun ke atas dan memang ada efektivitasnya. Untuk anak-anak yang usia di bawah itu kan memang nggak mendapatkan vaksin dengan anggapan asumsi bahwa mereka punya antibodi yang lebih. Nah, kalau yang usia di bawah itu kena, memang sudah kena. Sebetulnya pada dasarnya kita bisa meminimalisir kita tidak terkena, tidak terpapar selama kita Menjaga protokol kesehatan. protokol kesehatan itu yang paling penting sebetulnya. Selama kita masker gunakan dengan benar, mencuci tangan, saya rasa itu sudah sangat menjaga diri dari lingkungan yang mungkin orang-orang abai dengan COVID-19. Wah ya, terima kasih Ibu. Ini penjelasan Ibu yang super komplit ya. Udah ibunya cantik jelita kalau jelasin rinci banget ya. Aku anak IPA aja udah geleng-geleng ya. Apalagi aku anak IPS, Joy. Aduh. Aduh, tambah pusing. Tapi Ya. setidaknya nih, kita itu dapat wawasan baru nih tentang vaksinasi COVID. Yoi, kita udah dapat dari segi Ibu Ervina yang menjelaskan COVID-19 ini, vaksinasi lebih tepatnya. Ngomong-ngomong, Mbak, terima kasih Bu telah kami undang dan Terima kasih bersedia. untuk kesediaannya datang ke kami untuk berbicara berbagai hal tentang vaksinasi COVID ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya, saya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam podcast ini. Semoga bisa berlanjut terus ya, memberikan banyak ilmu untuk teman-teman yang lain. Amin. Mungkin Ibu bisa memberikan Ya, pesan dan kesan lah untuk para fratorian di rumah. ditambah lagi mungkin motivasi yang bisa meningkatkan semangat fratorian, apalagi bentar lagi jantungnya udah dik-dik-ser ya, Mau mau PAS. PAS naik kelas ini udah remedi-remedi dulu ya Bu. Ya, karena kalian ini 1,5 tahun kan belajar di rumah ya. Belajar di rumah itu kan ya kadang kalau yang memang rajin ya rajin, tapi kalau yang agak males ya itu kan biasanya menggampangkan ya. Saya cuma berharap kalian tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu dari bapak ibu guru kemudian selesai kerjakan ala kadarnya, karena mengkhawatirkannya itu kalau dalam 1,5 tahun kalian tidak tatap muka terjadi learning loss, jadi hilangnya satu generasi mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Jadi tetaplah belajar sendiri. Sekarang sumber ilmu pengetahuan kan tidak hanya dari bapak ibu, bisa dari dari internet kan banyak, dari buku-buku. Semoga kelas 10, 11 tidak patah semangat walaupun harus belajar online, dan semoga kita bisa tatap muka dan untuk sekolah itu bisa jadi pegangan. Never ending learning, bahwa belajar itu tidak ada batas. Belajar sih. Baik, salam Jangan dulu dong buat Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, gimana nih fratorian di rumah?
rumah, ini adalah tayangan perdana TikTok Season 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas topik seputar vaksinasi COVID-19 bersama Ibu Ervina. Dan terima kasih telah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat dan menjadi sarana hiburan dan juga inspirasi bagi kalian semua tentunya. Ya, jangan lupa like, Komen, share ke seluruh teman dan keluarga kalian. dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk update terbaru dari SMA Kafrateran Surabaya. Jangan lupa untuk stay up to date di Instagram Optis @optis_SMAK Frateran. Aku Joyce. Aku Ivan. Kami Salam. berdua pamit undur diri. Salam Salam Fratoria. Bye.